Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang rasanya saya Dora menyapa di program Halo Diaspora. Dan program ini kolaborasi antara RRI Voice of Indonesia dan IDN Global. Dan kali ini narasumber saya adalah Ibu Evi Siregar selaku Ketua PPLN Meksiko. Dan kita akan ngobrolin ya seseru apa nih ya pelaksanaan pemilu kemarin di Meksiko. Dan kita sapa Ibu Evi. Halo Ibu Evi, apa kabar? Halo Mbak Dora, apa kabar? Salam 24 jam. Salam 24 jam Ibu, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak, apa kabar? Sehat juga kan? Sehat juga Ibu, alhamdulillah, luar biasa nih ya. Dan ini kan masih dalam momen pemilihan umum nih Bu, dan minggu yang lalu juga seluruh ya warga negara Indonesia yang berhak memilih melakukan hak pilihnya nih di tanggal, kalau di Indonesia tuh di 14 Februari, tapi untuk di luar negeri kan berbeda-beda ya tergantung lokasinya. Nah di Meksiko kemarin Sabtu 10 Februari 2024 itu gimana Bu keseruan dan antusiasme warga negara Indonesia di sana? Ya, sebetulnya kita kecil ya, maksudnya untuk Meksiko itu walaupun merangkap Guatemala, El Salvador dan Belize, 4 negara ya, tapi kami memang kecil. Saya rasa memang jumlah WNI yang ada di Amerika Latin itu tidak banyak ya. Mungkin saya pikir Meksiko itu yang katakanlah terbesar, walaupun tidak besar juga sih gitu ya, terbesar. Jadi waktu untuk pencoblosan untuk memberikan suara itu sangat dinanti-nanti oleh teman-teman ya. Kegembiraan yang 5 tahun sekali itu terlihat mereka berbondong-bondong datang gitu. Jadi saya sendiri sebagai ketua PPLN itu sangat senang karena dari jumlah yang harus pemilih kami gitu ya di Meksiko itu hampir secara real hampir 97% untuk TPS-nya yang datang ke TPS. Demikian juga untuk metode pos. Kami secara real itu ada 96% kami menerima kembali surat suara lewat pos. Itu satu yang menggembirakan ya, tapi berarti di sini antusias pemilih masyarakat Indonesia WNI itu sangat tinggi. Mereka peduli ya terhadap pesta demokrasi ini dan mereka mau memberikan suaranya dan mereka senang sekali itu ketika kami kontak gitu ya, wah kami belum dapat, oh iya kalau dapat akan kami sampaikan gitu, kami beritahukan gitu. Jadi senang sekali. Saya juga teman-teman panitia juga senang melihat reaksi dari masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam pemilu 2024. Gitu Mbak Dora. Iya, luar biasa sekali nih antusiasme ya. Ini hampir 100% Bu ya, 97% di TPS dan juga 96% via pos nih. Luar biasa nih teman-teman WNI dan diaspora di sana nih. Dan itu juga mungkin juga sebagai ajang silaturahmi juga Ibu ya, datang ke TPS, ke KBRI kemarin ya, ketemu teman-teman juga ngobrol Ibu ya. Iya betul, jadi mungkin kalau kita diaspora ini ya, saya rasa sama ya, perasaannya sama. Jadi KBRI itu rumah kita gitu, tempat kita berbahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Capek juga ya kalau kita berbahasa asing terus tiap hari gitu. Terus ketika ada kesempatan untuk bertemu di KBRI dengan sesama warga negara Indonesia, itu saya rasa sesuatu yang membuat mereka itu sangat antusias karena seperti kembali ke rumah gitu. Seperti kembali ke rumah, bisa berbahasa Indonesia, bisa makan makanan Indonesia, bisa joknya jok Indonesia lah tentu saja ya. Kalaupun ada perbedaan, tapi saya rasa ketika kita datang bersama-sama udah nggak ada yang namanya tua atau muda, hampir sama semuanya. Jadi kita ngeriung gitu ya ceritanya gitu.
Nah, kalau ada yang lebih spesifik lagi, yang lebih penting lagi, tentu saja seperti kayak 17 Agustus gitu. Mereka datang dengan hati gembira gitu. Nah, untuk pesta demokrasi demikian juga Mbak Dora. Jadi kalau saya lihat, saya sudah di Meksiko ini sejak menjadi panitia pemilu itu sejak tahun 1999. Lama ya, cukup lama ya. Saya melihat partisipasi dari pemilu ke pemilu makin tinggi. Seperti itu Mbak. Jadi saya melihatnya antusias itu makin tinggi dan berarti makin peduli ya. Warga negara kita, masyarakat Indonesia itu makin peduli terhadap pemilu seperti itu. Mudah-mudahan demikian makin tinggi lagi ya. Seterusnya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, dan karena kalau bercerita ya dengan teman-teman PPLN lainnya nih ya, bahkan di hari acara ada juga yang menggelar bazar begitu Ibu ya. Jadi bisa sambil nungguin dipanggil, sambil icip-icip, sambil belanja-belanja, ngobrol-ngobrol gitu Ibu ya. Kemarin gelar bazar juga nggak nih Bu? Masalahnya gini, karena kita kan kecil sekali ya, pemilih kita itu hanya 260, DPT-nya itu 260, jadi kecil sekali. Kalaupun misalnya kalau mau bazar gitu, kayak kasihan juga nanti yang beli cuma kita doang gitu ya. Jadi kali ini memang tidak ada, dan sebetulnya juga sebelum-sebelumnya tidak ada bazar gitu ya. Mungkin yang bazar itu akan lebih seru kalau jumlah warga negara Indonesia Lebih banyak ya. ya. Ribuan gitu kali ya. Kayak bener-bener pesta lah gitu. Tapi kemarin juga sempat dengar nih dari teman yang di Turki, mereka memang nggak ada bazar yang gede-gedean, tapi karena tahu bakal ngumpul, jadi ada yang barter-barter gitu Bu. Kamu punya bahan apa, aku punya apa. Biasanya gitu. Misalnya ini cerita yang pemilu sebelumnya yang 2019. Jadi ada WNI datang, "Oh, saya kemarin bikin kue onde-onde, mau nggak?" Mau. Terus langsung dia telepon, dibawain, digojekin gitu ceritanya, diuberin gitu ya. Langsung dia ini. Jadi ya seperti itulah, bener apa namanya, mungkin pengganti bazarnya lah gitu. Tapi kita kalau lagi ada makanan gitu, bagi-bagi gitu, dan kita seru ya gitu, mau gitu. Dan apa ya, inilah apa ya, perasaan yang mungkin kita tidak lihat kalau kita sedang di Indonesia. Betul. Karena semua ada gitu kan. Kalau di sini kan nggak ada gitu. Kue onde aja tuh berharga sekali gitu. Jadi mau dong gitu. Seorang satu gitu. Keseruan seperti itu, dan kalau kita lihat ya rasa keindonesiaannya itu nggak hilang gitu, walaupun sudah lama sekali tinggal di luar negeri. Saya yakin kita ini nggak akan lepas dari keindonesiaan kita, terutama misalnya makanan ya gitu. Makanan tuh pemersatu kita justru Ibu ya. Betul sekali gitu. Jadi bagi-bagi walaupun suara Iya, walaupun sedikit-sedikit ya. Bahkan tuh yang aku, karena kita sering ngobrol nih, masa-masa pemilu ini sering ngobrol sama PPLN tuh, kadang ada yang ini Bu, gelar apa sih tuh ya, tiker gitu di luar. Ngeriung. rasanya ikat aja, bener rasanya memang bener ya, maksudnya kalau kita ngumpul orang mangan asal ngumpul gitu, bener itu. Jadi ngobrol pun apa ya, membuat kita gembira gitu, karena kan cara kita bercanda itu beda kan dengan orang asing lain. Jadi kalaupun kita fasih dalam bahasa apapun, tapi kliknya itu beda gitu. Benar Ibu. Apalagi nih Bercanda beda. apalagi nih merasa ini ya, senasib dan seperjuangan di negeri rantau ya.
Betul, betul sekali. ketemu Begitulah kita ketemu diaspora orang ini. Indonesia luar biasa ya kemarin tuh memang memang ceritanya tuh seru-seru banget begitu dan banyak juga yang bercerita tentang bagaimana perjuangannya juga harus untuk mencoblos begitu harus berangkat pagi-pagi mungkin bahkan dari beberapa hari sebelumnya harus sudah menginap dulu untuk mencoblos itu cerita-cerita seperti itu ada juga nggak Bu di KBRI Meksiko Di kemarin. KBRI Meksiko kebetulan memang kita nggak punya metode dengan KSK ya, jadi hanya dua metode, satu Oke. TPS, satu pos. Jadi orang-orang yang tinggal, para pemilih yang tinggal di luar Mexico City ini, kami sampaikan surat suaranya melalui pos Oke. gitu. Mungkin yang menjadi apa ya, boleh dibilang tantangan itu adalah yang pos. Itu susah memang. Misalnya walaupun kami kecil ya, itu pekerjaannya itu sangat apa ya? Bukan bukan saya mengeluh ya, sangat berat gitu. Kenapa berat? Karena misalnya mobilitas orang itu terlalu tinggi sekali. Saya nggak tahu kalau di negara lain ya, tapi di Meksiko itu mobilitasnya sangat tinggi. Sehingga misalnya bulan lalu sudah kita cek, bulan bulan ini kemudian mereka pindah misalnya. Pindahnya mungkin karena ada pekerjaan gitu ya. Ada urusan dengan pekerjaan dan sebagainya atau pindah rumah gitu. Jadi memang tantangan yang kami alami adalah harus teliti waktu mengecek alamat mereka, apakah masih tinggal di situ, apakah mereka sedang ditugaskan di tempat lain dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau kita saja yang kecil ini lumayan apa ya, lumayan rumit ya boleh dibilang. Gimana yang ribuan gitu, gimana yang ratusan ribu dan saya dengan teman-teman lain apa namanya berekspresi ya gitu, jujur teman-teman yang mempunyai data pemilih yang luar biasa besarnya itu pekerjaannya benar-benar harus kita hormati karena kalau saya saja udah kayaknya capek luar biasa ya, gimana mereka gitu. Betul-betul luar Tapi biasa. tapi memang apa obatnya itu adalah ketika di puncaknya, ketika kita menerima hasil yang baik, itu rasa capek itu hilang gitu. Jadi aduh senengnya gitu, seneng banget yang tadi apa sakit karena musim juga ya, kering dan sebagainya. Sempat kami banyak yang sakit karena udara ya, cuaca udara, dan Mexico City juga banyak polusi ya. Tapi setelah itu kami senang sekali dan saya betul-betul merasa bangga dan senang teman-teman telah bekerja keras, hasilnya sangat baik dan apa bisa kita bangga ya, maksudnya Betul. hasilnya wah, Meksiko itu bisa bisa sampai di atas 95% ya. 95%. Ya, walaupun hitungan teoritisnya misalnya DPT kita 260, kemudian yang mencoblos itu 240, itu kan sekitar 93% ya. Tapi 93% itu satu angka yang Luar biasa, sangat Bu. luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan sih pemilu-pemilu berikutnya itu akan teman-teman semuanya makin makin partisipatif ya. Mudah-mudahan suatu hari 100% ya. Amin, amin, amin ya Bu ya. Ini Iya, luar iya. biasa sekali memang untuk teman-teman WNI dan diaspora di sana yang udah secara peduli dan juga secara sadar begitu Bu ya untuk ikut serta dalam pemilihan umum kemarin. Dan ini mau update info nih Bu. Sekarang berarti semua surat-surat sudah dihitung begitu ya dan sudah diberikan juga hasilnya ke KPU begitu Ibu ya. Secara elektronik, secara sistem sudah, karena ketika kita memakai Sirekap pada saat rapat pleno di tingkat PPLN, seharusnya itu Sirekapnya sudah link dengan KPU. Jadi KPU sudah otomatis ketika kita klik publikasi itu sudah terpublikasikan di KPU. Tapi memang kertasnya kami akan bawa langsung ke KPU. Itu sebabnya tadi saya
saya cerita bahwa kami ini diundang ya akhir pekan ini semua PPLN seluruh dunia akan ke Jakarta. Seru nih ya. Ke Jakarta senang gitu. Sambil bawa surat suara nih, tapi bebannya berat juga ya. Suaranya nggak dibawa tapi hasil hasil kertasnya Bu ya? Kertasnya saja, karena surat gitu. suaranya bisa disimpan kalau tidak salah itu hitungannya 1 tahun ya, 1 tahun baru bisa dimusnahkan kalau tidak salah. Oh begitu. Aku baru tahu ternyata begitu ya. Nggak usah bawa surat suara, ya hasilnya saja, hasil penghitungan. Aku ngebayangin PPLN yang lain sampai yang ratusan ribu harus bawa. Kayak itu, 1 truk itu. Jadi bawa hasil ininya aja ya. Hasilnya saja ya. Wah ini seru nih bakal kumpul-kumpul ya, bertemu dengan teman-teman PPLN lain. Itu di kapan Bu acaranya Bu? Itu kami diundang memang dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Maret ya. Jadi kami diberi kesempatan mungkin acaranya adalah laporan setiap PPLN yang untuk mengecek di sistem di Sirekapnya apakah sama dengan yang kertas yang kita pegang ya gitu, apakah sama gitu. Mungkin itu juga ya. Jadi rapat pleno untuk melihat hasil penghitungan suara luar negeri, khususnya luar negeri. Kayaknya kami cuma luar negeri aja deh diundangnya gitu, tidak dikumpulkan dengan dalam negeri. Sepertinya seperti itu. Jadi nanti setiap PPLN akan mencocokkan kertas dengan sistemnya seperti apa. Saya rasa seperti itu. Oke. Jadi ini verifikasi juga ya biar sama begitu antara di Sirekap sama hasilnya Ibu ya. Betul. Apakah untuk diyakinkan bahwa hasilnya itu memang benar, memang valid dan sah ya, sahihannya dijaga gitu. Jadi artinya rekonfirmasi lagi. Saya kira situ. Sebelum nanti saya rasa sebelum nanti kita rekapitulasi nasional ya. Karena kalau sudah rekapitulasi nasional itu kan sudah berarti data-datanya sudah fix ya gitu. Jadi sekarang mungkin sekalian pleno rapat pleno rekapitulasi luar negeri, sekalian juga pencocokan kembali ya, konfirmasi kembali data-datanya apakah sudah benar. Jadi dua kali cek ya. Iya, supaya nanti begitu data final yang akan dikeluarkan KPU itu sudah pasti benar gitu. Dan ini berarti Ibu sampai 2 Maret berada di Jakarta ya? Sampai 2 Maret berada di Jakarta, demikian. Nanti setelah selesai nih Bu, rekapitulasi nasional dan yang lainnya, berarti PPLN akan dibubarkan begitu Ibu ya? Atau ada kegiatan lain ya? Kalau kita nanti kita kan harus menunggu dulu ya hasil nasionalnya ya. Ya, hasil nasionalnya, kemudian kita menunggu juga dari perintah dari KPU tentu saja, karena sebagai kepala kita adalah KPU RI tentu saja. Jadi hasil dari rekapitulasi nasional itu menjadi pegangan kita, apakah kita sudah selesai ya. Tapi paling tidak ini proses setelah pemungutan suara, penghitungan suara, pleno di tingkat PPLN selesai, sekarang pleno di tingkat KPU, dan nanti adalah pleno nasional selesai. Rasanya seperti itu ya, selesai di situ. Nanti kita melihat aba-abanya seperti apa ya gitu. Tapi kami siap sedia. Siap ya Bu ya, ini tanggung jawab yang besar soalnya. Iya, saya rasa juga teman-teman PPLN lainnya ini buat saya pribadi, dan saya lihat juga seluruh teman-teman PPLN, pekerjaan pemilu ini membuat kita bersatu gitu. Jadi benar bahwa pemilu itu alat integrasi bangsa. Itu benar sekali kami rasakan, karena
teman-teman dari Amerika, teman-teman dari Afrika, dari Australia, dari Timur Tengah, Asia dan sebagainya itu bersatu gitu, bersatu kumpul terus bercerita bermacam-macam, saling mendukung, saling membantu dan saling saling support gitu ya, saling bangga lah kalau dibilang gitu, saling bangga dengan hasil masing-masing teman dan bahkan kita bilang kepada ketua KPU sering-sering aja ngundang kami ya karena ini satu kegembiraan buat kami gitu dan satu kebanggaan bisa menjadi bagian dari sejarah. Kami sangat bangga dan kami sangat gembira, bahagia bisa ikut dan bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi pemilu 2024 ini. Luar biasa Temen Ibu ya. banyak, Mbak. Jadi Mbak Dora, jadi nambah saya teman ya? Berteman jadi seluruh dunia. Iya, jadi pemilu ini buat saya pribadi dan banyak teman-teman juga menjadi ajang kita bisa berkenalan dan berteman di seluruh dunia. Jadi ini ada grup WhatsApp-nya ternyata Bu ya. Ada. Jadi kita kita merasa seperti saudara gitu, seperti satu keluarga. Jadi ya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, diskusi dan sebagainya. Wah, menarik sekali nih. Ini kita terlepas kita kesampingkan dulu ya apa pilihan kita masing-masing ya. Tapi bagaimana kita bersama-sama bersatu untuk mensukseskan nih kegiatan 5 tahunan ini Bu ya. Betul sekali. Ibu Evi terima kasih Bu dan gimana nih harapan Ibu untuk pemilu tahun ini nih? Saya secara pribadi sebetulnya saya melihat dari awal ya bahwa pemilu ini berjalan dengan jauh lebih damai ya dibanding dengan sebelumnya gitu. Karena udah dari tahun 99 ya. Loh. Iya, dari yang tahun 2014 sama saudara di rumah aja tuh berantem gitu ya. Nah, tahun 2019 pemilu 2019 udah berkurang berantemnya. Nah, sekarang saya melihat di sini tidak ada. Kita alhamdulillah tidak mempermasalahkan lagi siapa pilih siapa gitu. Enggak seperti sebelumnya dan ini adalah satu kemajuan ya, satu kebanggaan bahwa kita bisa menjalankan pemilu dengan damai dan benar-benar seperti sebuah pesta demokrasi, semua gembira. Insya Allah hasilnya pun akan artinya prosesnya akan lancar. Bagaimana hasilnya saya pribadi berharap kita semua menerimanya dan itulah hasilnya dan kita harus menerimanya. Saya rasa seperti itu. Luar biasa dan berharap semuanya berakhir dengan damai dengan penuh sukacita begitu Ibu ya. Betul sekali. Apapun itu hasilnya ya, baik itu mungkin bukan pilihan kita atau apa gitu ya, tapi bagaimana kita bisa bersukacita di pesta demokrasi ini Ibu ya. Luar biasa Ibu Evi. Terima kasih sudah berbagi bersama kami ini, berbagi keceriaan dan cerita-cerita menariknya Ibu. Terima kasih. Ini sudah diundang untuk berbagi sedikit cerita dari Meksiko. Dan semoga kita bisa bertemu nanti di Jakarta Ibu ya. Insya Allah saya akan usahakan dan saya rasa iyalah pasti kita harus ketemu ya. Udah jauh-jauh ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kayaknya gedung KPU nggak jauh nih kayak dari RRI ya. Siap. Dengan senang hati saya akan mampir. Ya, terima kasih Ibu Evi. Salam untuk teman-teman diaspora di sana dan salam 24 jam Ibu. Terima kasih banyak Madora dan salam juga buat teman-teman di Voice of Indonesia RRI. Sehat selalu, penuh semangat dan sukses selalu. Jayalah Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Evi Siregar selaku Ketua PPLN Meksiko. Ini berbagi cerita tentang pemilihan umum di sana kemarin ya. Dan kami berharap Anda terus mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di
voinews.id atau juga aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia.